Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Logika Pemrograman. Kali ini kita akan membahas tutorial Python ya menggunakan Google Colab. Sebelumnya kita sudah coba di kelas ya pada minggu lalu untuk menggunakan Google Colab dan rata-rata device teman-teman bisa menggunakan Google Colab dengan baik. Jadi kali ini kita akan membahas dasar-dasar pemrograman di Python ya via Google Colab. Jadi teman-teman ketika nanti akan mencoba untuk mulai menggunakan bahasa pemrograman Python, silakan buka website Google Colab ya, seperti itu. Dan nanti akan muncul tampilan kosong sebenarnya. Di sini saya sudah bikin template-nya ya. Nah, nanti teman-teman tinggal klik file aja, lalu new notebook. Seperti itu. Nanti di sini di balik kolom ini akan muncul nama template dari Google Colab-nya ya. Silakan teman-teman tinggal edit saja nama filenya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke tutorial Python dari dasar-dasarnya dulu. Di sini adalah workspace teman-teman ya. Ada dua workspace yaitu untuk menulis kodenya dan juga untuk menulis teksnya. Nah, bisa dilihat di layar teman-teman. Di sini ada kalimat tipe data sederhana yang digunakan dalam bahasa Python. Itu menggunakan menu ini, text. Ini tinggal diklik aja, nanti akan muncul seperti itu. Misalkan di sini kita tulis tipe tipe data, misalkan seperti itu. Lalu kita klik aja, nanti dia akan muncul seperti itu, tipe data. Lalu pada menu ini, menu yang ada di kanannya, ketika kita arahkan kursornya ke bagian teks ini, maka akan muncul beberapa menu seperti ini. Ini apabila teman-teman ingin merubah urutannya, tinggal klik yang tanda panah ini. Apabila ingin diubah ke atas, maka tinggal klik yang panah atas, dan apabila yang ingin ke bawah, kita tinggal klik urutan atau arah panah yang ke bawah aja. Seperti itu. Lalu apabila ingin dihapus, maka tinggal klik icon yang ini, delete cell. Sedangkan untuk menambahkan workspace untuk menuliskan kode, ini tinggal diklik aja, maka akan keluar workspace untuk menuliskan kodenya, seperti itu. Oke, kita mulai dari tipe data yang biasa digunakan dalam Python, tipe data sederhana yang digunakan dalam Python. Seperti yang udah pernah saya mention di kuliah sebelumnya, bahwa ada beberapa data seperti integer, string, desimal, dan lain sebagainya macamnya yang biasa digunakan dalam pemrograman. Dalam konteks teknik industri, saya sudah katakan sebisa mungkin algoritma yang teman-teman rancang itu melibatkan formula matematis. Meskipun itu sederhana ya, hanya penjumlahan, pengurangan atau perkalian, itu harus melibatkan formula matematis seperti itu. Kita akan coba dengan memulainya dengan deklarasi ya, seperti itu. Jadi dalam Python, teman-teman harus mendeklarasikan sebuah variabel apabila ingin menjalankan sebuah program. Nama dari variabelnya itu bebas, misalkan saya sebut saja A. A sama dengan, misalkan saya ingin menunjukkan string ya, data string, seperti itu. Jadi ini adalah tipe data string atau tipe data yang bentuknya teks ya, seperti itu. Nah, apabila teman-teman ingin menambahkan komen atau komentar, teman-teman tinggal tambahkan hashtag ya. Misalkan saya tulis tipe data string. Seperti itu. Kemudian saya ingin menambahkan variabel untuk tipe data integer atau bilangan bulat. Misalkan di sini saya masukin 10. Lalu saya tambahkan komen lagi menggunakan hashtag tipe data integer. Kemudian variabel C untuk tipe data desimal ya, 15,2 misalkan seperti itu. Nah, dalam Python, data desimal itu disebut tipe data float. Seperti itu. Jadi float ini tuh adalah data yang bentuknya desimal, memungkinkan adanya angka di belakang koma, berbeda dengan integer yang bentuknya bilangan bulat. Selanjutnya tipe data yang biasa digunakan adalah tipe data kompleks. Tipe data kompleks itu bentuknya biasanya seperti bilangan aljabar ya. Seperti ini. Tipe data kompleks.
Seperti itu. Oke, jadi itu adalah tipe-tipe data yang biasa digunakan dalam Python. Umumnya adalah data sederhana yang biasa digunakan dalam Python. Nah, dalam Python kita bisa cek tipe datanya. Nah, kita akan coba nih untuk mengeluarkan outputnya. Print tanda kutip variabel tipe A adalah, misalkan seperti itu, adalah koma tipe A, misalkan seperti itu. Jadi ini adalah sintaks untuk mengeluarkan output dalam Python. Untuk mengeluarkan teks yang sesuai yang kita inginkan, misalkan saya variabel tipe A adalah titik-titik. Nah, itu kalian gunakan tanda kutip 2 seperti ini. Kemudian setelah tanda kutip, tambahkan koma, lalu tuliskan sintaks ini. Tipe dalam kurung A, variabelnya. Jadi intinya adalah dia nanti akan mengeluarkan output berupa tipe variabel A. Tipe data dari variabel A itu apa? Seperti itu. Hal itu juga berlaku untuk tipe data lainnya ya, atau variabel lainnya. Di sini saya langsung kopas aja. Lalu tipe C. Lalu tipe D. Dan selesai. Nah, untuk melakukan running dari program yang udah kita bikin, teman-teman tinggal klik ini saja. Atau kalau mau pakai shortcut, tinggal klik Ctrl Enter. Maka di sini kita akan muncul ya, variabel tipe A adalah string, tipe B adalah integer, lalu tipe C adalah float atau desimal, tipe D itu adalah kompleks. Itu adalah beberapa data yang biasa digunakan sebagai input maupun output dalam pemrograman Python. Jadi seperti itu. Jadi mohon diingat oleh teman-teman, beberapa sintaksnya dan formatnya teman-teman ini harus serupa dengan yang saya tuliskan di sini. Karena apabila terjadi error, misalkan saya di sini lupa menuliskan koma, kita akan coba running, maka programnya tidak akan berjalan, akan error. Sehingga teman-teman harus perhatikan format penulisan programnya, seperti itu. Oke, itu adalah tipe data sederhana yang biasa digunakan dalam Python. Selanjutnya, di sini saya mulai masuk ke operator matematika dalam Python. Saya udah ceritakan juga bahwa algoritma di teknik industri pasti melibatkan formula matematis. Meskipun sederhana, hanya penjumlahan atau pengurangan saja pun pasti ada formula matematisnya. Nah, dalam Python pasti juga ada operator matematisnya. Nah, kita akan coba beberapa operator matematika yang biasa digunakan dalam Python ya. Seperti apa? Oke, di sini saya contohkan dengan mendeklarasikan dua variabel, yaitu variabel A yang punya nilai 10 dan juga variabel B yang punya nilai 4. Di sini saya akan coba beberapa operator matematika. Yang pertama adalah misalkan penjumlahan atau addition. A plus B. Sini saya komentarin penjumlahan. Seperti itu. Selanjutnya pengurangan atau subtraction. A kurangin B. Pengurangan. Selanjutnya, perkalian atau multiplication. Nah, perkalian dalam bahasa pemrograman nggak pakai tanda X ya, tetapi pakai tanda bintang. Perkalian. Lalu selanjutnya adalah pembagian atau division. Nah, di sini division tuh ada dua jenis. Yang pertama adalah division yang menghasilkan bilangan desimal atau pembagian yang menghasilkan nilai float. Seperti itu. Ini teman-teman untuk nama-nama variabelnya seperti add, subs, mul itu bebas gimana teman-teman. Jadi silahkan aja disesuaikan. Division float itu tandanya adalah A garis miring B. Artinya adalah A dibagi B. Pembagian yang menghasilkan bilangan
desimal. Itu adalah division float. Selanjutnya satu lagi adalah pembagian yang menghasilkan nilai floor. Nah, nilai floor ini mungkin merupakan hal yang baru bagi teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Simbolnya adalah A double garis miring B. Seperti itu. Ini sama-sama A dibagi B, tapi nanti hasilnya akan berbeda. Di sini pembagian yang menghasilkan bilangan floor. Nanti kita lihat bilangan floor itu seperti apa. Selanjutnya adalah modulus. Oke, modulus ini adalah hasil pembagiannya itu bisa habis atau tidak, atau sisa pembagiannya berapa. Nanti kita lihat juga hasilnya. Tandanya adalah A dengan tanda ini B. A modulus B artinya itu. Tandanya tanda persentase ya, seperti itu. Maka ini adalah modulus. Selanjutnya, pangkat atau eksponensial. Tandanya adalah double bintang. A double bintang B. Atau ini adalah perpangkatan. Seperti itu. Jadi ini adalah beberapa operator matematika yang biasa digunakan dalam Python. Seperti itu. Oke, setelah kita mendeklarasikan variabel-variabelnya beserta penggunaan operator matematikanya, maka selanjutnya kita harus mengeluarkan outputnya ya. Maka outputnya itu kita gunakan print lagi. Print, misalkan kita secara berurutan ingin mengetahui hasil yang proses yang sudah kita tuliskan di atas ini. Maka misalkan print hasil penjumlahan sama dengan, dan jangan lupa di sini koma. Nah, berbeda dengan yang atas ini, di mana kita ingin mengetahui tipenya, maka kita menggunakan sintaks tipe. Tapi untuk mengeluarkan output, kita tinggal menuliskan nama variabelnya. Variabel penjumlahan itu saya tuliskan add ya, seperti itu. Jadi di sini tuliskan add, seperti itu. Selanjutnya hasil pengurangan. Hasil pengurangan. Atau subs, seperti itu. Selanjutnya hasil perkalian dengan variabel mul. Selanjutnya hasil pembagian. Hasil pembagian 1, misalkan seperti itu ya, teksnya yang bakal keluar. Itu adalah variabel division float, seperti itu. Division atau div underscore float. Oh iya, dalam menuliskan variabel, nama variabel, itu teman-teman tidak boleh menggunakan spasi ya, sehingga apabila ada dua kata dalam variabelnya seperti ini, div float, teman-teman saya sarankan untuk menggunakan garis bawah atau underscore. Jadi tidak bisa menggunakan spasi. Oke, selanjutnya hasil pembagian 2. Di mana teman-teman di sini nama variabelnya adalah div underscore floor. Seperti itu. Selanjutnya, hasil modulus. Di mana nama variabelnya mod. Terakhir, hasil perpangkatan. Variabelnya adalah exp. Oke, kita akan coba run sintaksnya. Dan kita bisa lihat hasilnya sebagai berikut. Kita bisa lihat hasil penjumlahan 14. 10 tambah 4, 14. Benar. 10 kurang 4, 6. 10 kali 4, 40. Hasil pembagian 1. Kita lihat di sini 2,5. Yaitu untuk hasil dari division float. Hasilnya 2,5. Sedangkan untuk division floor, atau pembagian yang menghasilkan bilangan floor, dia hanya mengambil nilai 2-nya saja. Jadi dia mengambil nilai yang sebelum titik komanya, seperti itu. Itu adalah bilangan floor. Selanjutnya, hasil modulus. Hasil modulus ini adalah nilai sisa dari pembagian. Jadi 10 ini kalau dibagi dengan 4 akan memiliki nilai sisa 2.
seperti itu. Jadi misalkan nih, 10 kurangin 4 berarti 6. 6 dikurangin 4 berarti 2. 2 kurangin 4 udah nggak bisa, berarti sisanya 2. Itu adalah nilai modulus. Terakhir hasil perpangkatan. Jadi 10 dipangkatkan 4, maka hasilnya adalah 10.000. Jadi itu adalah operator matematika dalam Python, terutama operator untuk memproses formula matematis. Seperti itu. Oke, selanjutnya masih ada operator matematika dalam Python yang biasa digunakan, yaitu operator perbandingan. Lebih besar dari, sama dengan, dan lain sebagai macamnya. Nah, kita akan kembali menggunakan contoh yang di atas ya. A sama dengan 10, B sama dengan 4. Jadi variabelnya masih sama ya, variabel A dan variabel B. Seperti itu. Nah, kita akan coba lebih besar. Lebih besar itu udah jelas. Saya namain variabelnya greater ya, atau lebih besar dalam bahasa Inggris ya, seperti itu. A lebih besar dari B. Selanjutnya, lebih besar atau sama dengan, atau greater or equal. A lebih besar sama dengan B. Ini adalah simbolnya ya, yang biasa digunakan untuk perbandingan. Selanjutnya, lebih kecil atau less ya. Saya namakan less variabelnya. Sekali lagi, nama variabel itu bebas gimana teman-teman. Silahkan dicoba. Misalkan teman-teman mau pakai lebih besar, itu boleh ditulisnya lebih besar. Atau lebih kecil juga boleh, silahkan. Itu bebas nama variabel. Untuk less atau lebih kecil, itu A kurang dari B. Simbolnya seperti itu ya. Selanjutnya, less underscore equal. Untuk lebih kecil atau sama dengan. A kurang dari atau sama dengan B. Seperti ini. Selanjutnya, equal atau sama dengan. A di sini yang harus hati-hati. Jadi sama dengannya harus 2. Apa perbedaan tanda sama dengan 1 dengan tanda sama dengan 2? Nah, tanda sama dengan 1 itu biasa digunakan untuk mendeklarasikan nilai suatu variabel. Sedangkan nilai dengan tanda sama dengan 2 justru untuk memeriksa apakah nilai A dengan B itu sama atau tidak nilainya. Karena kalau saya menggunakan 1 sama dengan, maka akan terjadi error nantinya itu. Jadi tanda sama dengannya ada 2. Jangan lupa itu. Selanjutnya adalah not equal atau tidak sama dengan. Not equal. Dengan tanda seperti ini. Ada tanda seru dan sama dengan terus B. Nah, itu adalah simbol-simbol operator matematika untuk perbandingan dalam bahasa pemrograman Python. Kita akan lihat outputnya akan seperti apa. Jadi intinya adalah simbol matematika perbandingan ini digunakan untuk memeriksa nilai. Nanti kita akan coba implementasinya seperti apa. Pertama kita akan lihat dulu outputnya seperti apa ya. Seperti biasa kita akan print, misalkan, lebih besar. Untuk memeriksa nilai yang greater ini ya. Lebih besar, di sini saya tambahin teks. Dan kalau di teks ini kalian bisa menuliskan sebebas mungkin, asalkan kalian menggunakan tanda kutip. Seperti itu. Jadi Python-nya tidak akan mendeteksi teks ini sebagai sintaks, tetapi mendeteksinya sebagai teks yang kita sesuaikan, yang kita inginkan sebebas mungkin. Seperti biasa tambahkan koma, dan kita akan mengeluarkan output dari variabel greater ya. Seperti itu. Selanjutnya kita ingin lebih besar atau sama dengan, yaitu nilai dari variabel greater underscore equal. Selanjutnya lebih kecil, yaitu less. Selanjutnya lebih
kecil, atau sama dengan, yaitu dari variabel less equal. Seperti itu. Selanjutnya untuk nilai yang sama dengan, yaitu dari variabel equal. Selanjutnya tidak sama dengan, dari variabel not equal. Kita akan lihat outputnya seperti apa. Kita run, maka output yang keluar adalah true or false. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel dan menggunakan tanda operator matematika untuk perbandingan nilai, maka yang keluar outputnya adalah true and false. True atau false ya, benar atau salah. Kita lihat untuk hasil yang lebih besar, itu dia true, ya udah jelas. Karena nilai A lebih besar dari 4. Dan seterusnya. Jadi dia mengembalikan nilainya itu atau mengeluarkan hasilnya itu true or false. Berbeda dengan operator matematika seperti penjumlahan dan perkalian. Dia akan mengeluarkan hasil secara langsung dari pemrosesan secara matematis. Oke, itu saja untuk pengenalan berbagai macam tipe data, lalu operator matematika yang biasa digunakan dalam bahasa pemrograman Python. Pada video selanjutnya, teman-teman akan mempelajari beberapa conditional expression ya, penggunaan if dan else, seperti yang udah kita pelajari waktu kita merancang algoritma. Oke, silahkan untuk menonton video yang selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.